Bayangin deh, salju, tapi rasanya panas. Kedengarannya mustahil kan? Tapi di Sumatera ada loh sebuah tempat yang seolah menentang logika. Sebuah keajaiban alam yang surreal banget. Yuk kita bareng-bareng jelajahi misteri Kawah Putih Tinggi Raja. Oke, coba bayangkan ini. Di depan mata kamu ada hamparan putih bersih, luas banget, persis kayak di Kutub Utara. Tapi, anehnya, pas kamu deketin, yang kerasa bukan dinginnya es, tapi justru uap panas yang mengepul. Nah, ini dia nih, paradoks salju panas yang bakal kita kupas tuntas bareng-bareng. Selamat datang di Kawah Putih Tinggi Raja. Ini adalah permata tersembunyi yang letaknya ada di Simalungun, Sumatera Utara. Disinilah alam seolah jadi sutradara yang mempertemukan dua hal yang mustahil, es dan api, dalam satu pertunjukan yang, spektakuler banget. Serius deh, dari jauh mata kita pasti ketipu. Hamparan putih yang berkilau ini kelihatannya kayak oasis beku yang nyasar di tengah hutan tropis lebat. Ilusi optik yang sempurna kan? Pertanyaannya sekarang, apa sih rahasia di balik semua ini? Nah, sekarang ayo kita lihat lebih dekat lagi. Karena ini bukan cuma soal pemandangan loh, tapi ini soal pengalaman buat semua panca indera kita. Coba deh perhatiin baik-baik. Airnya itu berkilauan, warnanya biru kehijauan yang cantik banget. Tapi kadang-kadang bisa berubah jadi seputih susu. Terus salju yang berundak-undak itu, ternyata itu lapisan batu kapur yang halus. Dan coba hirup udaranya. Ada aroma belerang yang khas banget. Ini jadi pengingat kalau kita lagi berdiri di atas dapurnya bumi yang masih aktif. Pastinya, semua keajaiban ini ada penjelasan ilmiahnya dong. Yuk, sekarang kita bongkar rahasia geologis di balik ilusi salju panas yang keren ini. Nah, ini dia kuncinya. Yang kelihatan kayak salju dingin itu, ternyata justru kebalikannya. Itu adalah formasi batu kapur yang panas, hasil dari proses geologi yang super unik. Alam ini benar-benar kayak pesulap andal ya, jago banget nih punya. Terus gimana prosesnya? Gini, air yang super panas dari perut bumi itu naik ke atas sambil bawa banyak banget mineral. Nah, pas airnya udah di permukaan, dia akan mendingin terus menguap. Mineral-mineral yang tadi ke bawah itu jadi tertinggal, terus mengendap, numpuk lapis demi lapis, dan jadilah terasering putih berkilau yang kita lihat sekarang. Dan soal panasnya, jangan main-main. Suhu air pas di tengah-tengah kawah itu bisa sampai 90 derajat Celcius. Itu udah dekat banget sama titik didih loh. Jadi walaupun kelihatannya asyik kayak salju, ini jelas bukan tempat buat main lempar-lemparan bola salju ya. Terus, airnya yang kayak punya sihir itu gimana? Kok bisa ganti-ganti warna? Ternyata, warnanya yang berubah-ubah itu adalah hasil kolaborasi cantik antara pantulan cahaya matahari sama kadar belerang di airnya. Jadi, makin tinggi kandungan belerangnya, warnanya jadi makin pekat dan putih, hampir mirip susu. Tapi tunggu dulu, Kawah Putih Tinggi Raja ini bukan cuma soal pemandangan indah aja loh. Tempat ini tuh juga kayak laboratorium alam raksasa. Sebuah lokasi yang nilainya berharga banget buat para ilmuwan. Coba bayangin, seluruh area ini adalah cagar alam yang dilindungi, luasnya 167 hektare. Jadi ini bukan cuma kawah kecil aja ya, tapi sebuah ekosistem yang utuh dan penting banget buat dijaga kelestariannya. Makanya, banyak ilmuwan dari berbagai negara datang ke sini. Mereka ngapain aja? Macam-macam. Ada yang meneliti potensi energi panas buminya, ada yang menganalisis proses terbentuknya batuan sedimen secara alami, dan yang paling seru nih, mereka coba cari tahu gimana sih caranya kehidupan bisa bertahan dan tumbuh di lingkungan tropis yang se-ekstrem ini. Kutipan ini pas banget ya buat ngegambarin semuanya. Ini tuh tempat di mana kita bisa lihat langsung proses geologi yang biasanya cuma kita baca di buku pelajaran. Bener-bener kayak ruang kelas di alam terbuka yang harganya nggak ternilai. Tentu aja, nemuin permata tersembunyi kayak gini nggak gampang. Perjalanannya itu sendiri udah jadi sebuah petualangan tersendiri. Kalau dari Medan, perjalanannya kira-kira butuh waktu 3-4 jam. Tapi, jangan bayangin jalannya mulus kayak jalan tol ya. Medannya lumayan menantang, jadi butuh kendaraan yang tangguh. Dan tentunya, jiwa petualang sejati buat sampai ke sana. Tapi, justru karena aksesnya yang susah itu, keaslian tempat ini jadi tetap terjaga. Anggap aja ini hadiah di akhir perjalanan yang penuh tantangan. Sebuah penemuan yang rasanya jadi lebih personal dan berharga buat siapapun yang akhirnya berhasil sampai. Penemuan kayak Kawah Putih Tinggi Raja ini jadi bikin kita mikir ya, kalau tempat seajaib ini aja ada, kira-kira keajaiban alam tersembunyi apa lagi ya yang ada di luar sana, yang masih nunggu buat kita temukan. Siapa tahu petualangan kita berikutnya ternyata nggak jauh dari tempat kita sekarang.